Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Idris SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Atap Siru, juga mahasiswa PPG UIN Mataram Angkatan 2 tahun 2021. Saksikan video berikut ini sebagai acuan untuk uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali dalam melaksanakan tugas dan aktivitas keseharian kita sebagaimana biasanya. Selamat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau ini sampai saat ini pun kita masih mengimani dinul Islam. Ya. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya, pasti ya kita diawali dengan doa. Ya, satu orang untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri. Rabbi israh li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Wa ilman nafi'a. Wa ilman nafi'a. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memeriksa kehadiran dan periksa kerapian, ya. Andriawan? Ada Pak. Ya, baik. Arsad? Ada Pak. Ainun Putri Kasmala? Ada Pak. Fitri Jan Samaranti? Ada Pak. Faisal Ade Putra? Iksan? Ada Pak. Hasnul Fatimah? Ada Pak. Min Hayat? Ada Pak. Nafa Urba? Ada Pak. Ratna Sari? Ada Pak. Fadliyati? Ada Pak. Ya. Samsul Hairudin? Sufadi? Ada Pak. Yasser Al-Katri? Ada Pak. Yusuf Hadi? Ada Pak. Baik. Anak-anak sekalian, ya, minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang ya, hukum bacaan Al-Kamaliyah dan Al-Samsi. Siap. Ya, baik. Pada kesempatan ini, ya, kita mempelajari materi dengan tema orang, ya, yang mencintai ilmu pengetahuan, ya. Orang yang mencintai ilmu Pengetahuan. perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Sebelum kita pelajari materi lebih lanjut, ya, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran pada materi ini, ya, yang pertama kalian harus bisa menghafal Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah 11 serta hadis pilihan dengan artinya. Yang kedua, kalian atau siswa, ya, dapat memaknai, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Quran surat Ar-Rahman 33, Al-Mujadalah 11, ya, kamu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga nanti, ya, setelah ditayangkan video, ya, kalian bisa mengamati, ya, tentang isi video tersebut, ya.
Nah, nanti baru dilanjutkan dengan tugas. Ya, itu yang diharapkan dalam pembelajaran materi pada kesempatan ini. Anak-anak sekalian, ya, bicara tentang ilmu pengetahuan, kita sebagai kaum muslimin, ya, merujuk pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kita ketahui, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya masyarakat jinni wal insi in istata'tum an tanfuju min aqtaris samawati wal ardi, ya. Fanfuju la tanfuju illa bisultan, ya. Hai golongan jin dan manusia, ya. Apabila kamu ingin menembus, ya, langit dan bumi, maka tembuslah. Niscaya kalian tidak dapat melakukannya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Ya, sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, orang bisa menjangkaui bagian-bagian langit yang belum diketahui, ya, itu karena ilmu pengetahuan. Menciptakan alat-alat teknologi itu karena ilmu pengetahuan, ya. Karena ilmu pengetahuan segala sesuatu akan menjadi mudah. Seseorang bisa prestasi karena ilmu pengetahuan. Dan kalau kita melihat pada poin atau kesan pada Quran surat Ar-Rahman ini, ya, di situ bahwa yang memiliki ilmu pengetahuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita pada saat ini adalah proses memberi atau menyampaikan dan menerima ilmu. Yang memiliki ilmu adalah Allah. Bisa menembus langit dan bumi apabila, ya, menggunakan ilmu pengetahuan. Allah memberikan kepada manusia akal, sesuatu potensi yang sangat berharga. Kepada manusia adalah akal. Akal yang kita miliki diasah dan diisi dengan ilmu pengetahuan, ya, sehingga semuanya kita dapat menciptakan sesuatu kreatif, ya, sesuatu benda, ya, karena ilmu pengetahuan. Yang kedua, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, ya. Sadaqallahu azim. Ya. Pada ayat yang kedua ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, ya. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu, ya. Apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat, ya, beberapa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang beriman. Dan Allah sesungguhnya maha teliti dari semua yang kamu kerjakan, ya. Pada Quran surat Al-Mujadalah, ya, ayat 11, di situ menganjurkan juga pada kita untuk menuntut ilmu, ya, sampai dimanapun, ya. Setelah menuntut ilmu, ya, semakin ilmu tinggi ilmu yang kita miliki, maka juga semakin meninggi iman yang kita miliki, ya. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, iman juga diupayakan semakin tinggi. Dan juga kita harus bisa mengamalkan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, ini pada dan apa kemuliaannya, ya.
Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, ya. Mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kenapa diangkat derajatnya? Ya. Karena orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, yang bisa diberikan amanah, ya. Bisa diberikan amanah, suatu tugas. Kenapa diberikan kepada orang yang memiliki ilmu? Karena orang yang memiliki ilmu adalah orang yang bisa melaksanakan amanah. Bisa melaksanakan amanah, bisa melaksanakan tugas dengan baik karena ada ilmunya, ya toh. Maka Allah mengangkat derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sampai di sini paham? Paham toh? Nah, melalui kedua ayat ini di situ ada perbedaan. Ya, pertama, dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Baik, sebelum saya berbicara lebih lanjut, ya, atau tayangan video, ya. Yang pertama, kamu harus bisa menghafal, ya. Tidak mungkin bisa mengamalkan kedua kandungan surat ini, ya, kandungan ayat tersebut apabila kamu tidak paham itu ayat, tidak tahu artinya, ya toh? Ya, baik. Saya panggil salah satu untuk maju ke depan menghafal Quran surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah, ya, serta salah satu hadisnya tentang ilmu pengetahuan. Siap semuanya? Siap. Semuanya siap? Siap. Ya, baik. Ya. Yang pertama, Nufisyatul Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dan selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam sebuah hadis tentang ilmu pengetahuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu in istata'tum
tanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi sekalian, ya, itulah tadi ya kalian mempresentasikan atau menghafal Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, Al-Mujadalah 11 dan hadis tentang menuntut ilmu, ya. Ya, hasilnya ya kalian tahu sendiri juga toh. Ya, ada yang sudah hampir sempurna ya bacaan dan juga artinya, ada yang masih kurang, ya. Ada yang masih terputus-putus, ya. Dan ada yang masih kurang lancar, ya. Tidak apa-apa. Nanti saya akan sampaikan nanti di tutup pelajaran ini, ya, nah hasilnya. Dan selanjutnya, ya, tadi di awal pelajaran saya sudah membaca Quran Surat Ar-Rahman, Al-Mujadalah, ya, serta artinya, ya, dan apa ya anjuran yang termuat dalam Al-Quran atau ayat tersebut, ya. Sekarang kalian, ya, mengamati tayangan video. Ya, di dalamnya ada beberapa ya contoh perilaku seseorang yang berkaitan dengan anjuran menuntut ilmu. Bagaimana sikap seseorang pelajar dan seterusnya. Ya, kamu amati nanti. Setelah itu, ya, baru saya atau saya langsung kasih tugas, ya, saya langsung kasih tugas, ya. Untuk kelompok 1, ya, kelompok 1. Nanti setelah tayangan video, ya, kamu amati dalam video ini bagaimana akhlak seorang pelajar atau seorang yang sudah memiliki ilmu dengan baik, ya. Bagaimana, ya, untuk kelompok 1, ya, tulis. Kamu mengamati, ya, bagaimana sebaiknya akhlak bagi seorang pelajar atau seseorang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan. Ya, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, ya, apa manfaat dan hikmah, ya, setelah mempunyai ilmu pengetahuan, ya, itu untuk kelompok 2. Kelompok 3, apa syarat-syarat agar memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan kelompok 4, apa nilai-nilai positif yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah 11, ya. Itu nanti tugas untuk masing-masing kelompok. Dan selanjutnya, ya, kalian dibagi dalam 4 kelompok, 20 orang, 5 orang satu kelompok. Silakan. Setelah kalian bagi kelompok, ya, sekarang kamu amati betul, ya, dari awal sampai akhir tentang video berikut ini. Namaku Muhammad Abdul.
Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Gimana sih kok tadi kok gak jemput, capek tau. Mau nih lagi belajar kecil. Nah. Baik, itulah tadi ya tayangan video yang di dalamnya ya. Dan kalian ya kerjakan tugas yang sudah dimintakan ya. Nanti setelah kamu diskusi masing-masing kelompok ya, nanti mempresentasikan di depan kelompok lain. Silakan. Baik, ya setelah kamu berdiskusi ya masing-masing kelompok ya, kalian ya segera mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain. Bagaimana? Kelompok satu sudah siap? Siap. Ya, kelompok satu silakan maju untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa syarat-syarat agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Syarat-syarat agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yaitu Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Diwan diriwayatkan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu setelah memenuhi keenam syarat, yaitu kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Itulah hasil presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain atau ada pertanyaan? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara memenuhi keenam syarat tersebut yang bisa diterapkan oleh siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang akan dijawab oleh Saudari Siti Hanifah. Cara memenuhi keenam syarat tersebut dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, semangat juang yang tinggi, dan kebutuhan harus membutuhkan biaya dan menghormati guru agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya baik. Ya, terus Mungkin itu hasil jawaban dari pertanyaan. bagaimana? Kelompok 2 sudah pas? Ya baik. Ya baik. Ya silakan kelompok 1. Mungkin itu presentasi dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan tugas di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu apa manfaat dan hikmah bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Fadliati. Baik, langsung saja. Apa manfaat dan hikmah orang yang memiliki ilmu pengetahuan? Manfaatnya yang pertama, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa mengetahui benda-benda langit. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan
pengetahuan manusia bisa menjelajahi angkasa raya. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa menciptakan alat teknologi. Hikmahnya, yang pertama, dengan ilmu pengetahuan diangkati derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan diluaskan pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan ilmu pengetahuan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah. Baik, itulah hasil presentasi kami. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya untuk mempresentasikan tugasnya di depan kelompok lain. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana akhlak seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang akan dijelaskan oleh saudari Mangfirah Herat. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan juga diharapkan memiliki akhlak yang baik. Bagaimana layaknya akhlak Rasulullah SAW, karena semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi juga ilmu yang dimilikinya. Contohnya, sebagai seorang pelajar harus menaati peraturan sekolah. 2. Menghormati guru, taat dan patuh pada orang tua. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Ya, baik, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Coba kalian kemukakan bagaimana sebaiknya akhlak seorang pelajar. Silakan kelompok 3. Selanjutnya kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 4. Coba kalian kemukakan bagaimana akhlak seseorang pelajar yang akan dijawab oleh saudari Mangfirah Herat. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Akhlak seorang pelajar, yang pertama, kita harus menghormati guru, mentaati peraturan sekolah, dan patuh pada orang tua. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Silakan mempresentasikan tugas dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu apa nilai-nilai positif yang terkandung dalam surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 berserta hadis tentang ilmu pengetahuan yang dijelaskan oleh saudara Andriawan. Baik, yang pertama, nilai-nilai positif yang terkandung dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33, yaitu Allah menjelaskan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu pengetahuan kita dapat menembus penjuru langit dan bumi, sehingga kita ada gairah untuk menuntut ilmu atau untuk meraih cita-cita. Yang kedua, nilai positif yang terkandung dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjelaskan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pentingnya ilmu pengetahuan, juga Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, silakan. Baik, sikap dan perilaku yang terkandung dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya beberapa tugas yang sudah dipresentasikan. Baik, yang pertama tadi adalah tugas individu ya. Individu yaitu hafalan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 ya. Serta hadis ya tentang ilmu pengetahuan ya. Tadi itu rata-rata semua menghafal hadis ya. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim ya. Dari Quran Surat Ar-Rahman ya, Al-Mujadalah serta hadis yang kalian mempresentasikan ya, tugas individu ya. Semuanya hampir 100% sukses ya. Terutama dalam cara membacanya atau menghafalnya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari secara berulang-ulang tentang Al-Samsiyah dan Al-Qamariyah atau ilmu tajwid ya. Dan juga saya menyampaikan ya semangat ya kepada kalian semua ya. Karena setelah dipresentasi hasilnya ya 80% ya kalian sudah bisa ya membaca Al-Quran dengan benar ya. Dan juga bisa memaknai ya melalui arti ayat yang kamu sudah hafal itu ya, diupayakan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana pengamalannya ya? Pengamalan ya seperti dalam tugas-tugas kelompok tadi itu ya, setelah kamu amati video ya, kamu bisa mengidentifikasi ya kira-kira bagaimana akhlak seseorang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan ya. Apa pesannya dalam Quran Surat Ar-Rahman Al-Mujadalah ya, di kelompok 3 tadi itu sudah mempresentasikan di depan ya. Dan bagaimana ya penegasan yang dilakukan oleh Rasulullah melalui hadisnya ya. Penegasan itu salah satunya adalah thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ya. Dan pada tugas kelompok itu pula ya, kalian juga sudah mempresentasikan dengan baik ya. Dan setelah saya menilai dan mengamati ya, yang pertama tugas individu ya. Tugas individu hafalan ya yang bagus ya. Yang pertama adalah Samsul Khairuddin ya. Tepuk tangan dulu. Nah. Yang kedua adalah saudara Andriawan ya, tepuk tangan ya. Dan yang ketiga Nafisyatul Maulani ya, tepuk tangan. Itu untuk bacaannya ya. Ya. Dan untuk tugas kelompok setelah dipresentasi hasil tugas kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 beri aplaus. Dan yang ketiga kelompok 4 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Diharapkan ya yang lain juga memang sudah baik ya, tinggal dilengkapi ya. Dilengkapi nanti tugas kelompok itu ada catatan nanti pada hasil pemeriksaan guru ya, saya pemeriksaan apa yang kurangnya itu yang akan dilengkapi pada materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini ya dengan harapan ya
Jadi yang pertama, kita harus membiasakan diri dengan membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, bisa membacakan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11, ya. Dapat membacakannya dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana layaknya seseorang yang mempunyai akhlak, ya, seperti orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Akhlak bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Insya Allah. Siap amalkan? Siap. Alhamdulillah. Dan mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akhiri. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, ya, hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat eksis, ya, melaksanakan atau menuntut ilmu, ya, di hari-hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa para majelis, ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.